Halo Sobat Kental, ini adalah podcast pertama kita di podcast Sobat Kental yang akan tayang di YouTube dan Spotify. Perkenalkan, nama gue Fernanda. Nama gue Adito. Nama gue Brian. Kita rekaman ini di Hela Coffee, tempatnya di mana, Bri? Di Cipete Raya, di bawah MRT Cipete Raya. Oh iya teman-teman, jangan lupa nih sebelum mendengarin kita harus ngikutin protokol kesehatan. Protokol kesehatan, sorry. Karena kita harus mengikuti apa yang pemerintah himbau, soalnya nggak bagus, Bri ya? Nggak bagus. Karena kan kita lagi di musim pandemi ini, iya. Harus menjaga kesehatan juga. Benar. Dan juga kita sebelum rekaman kita pakai masker kan ya? Pakai tadi. Biar nggak ada kesalpaman nanti di belakang. Swab juga kok. Iya, swab juga kok. Kemarin kan. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong nih sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, kita obrolannya sedikit ini sih. Biar lebih ringan ya, Iya, ringan-ringan teman-teman tahu aja. nih biar Iya. kita tuh gimana sih kenal satu sama lain tuh gimana dari kita kenal lu sama gua sama Gua Adito. sama Brian, gua sama lu gitu. Coba lu dulu, Bri. Dari gue dulu. Jadi awal mulanya gue sebelum kenal Andito tuh gue kenal Fernanda dulu. Karena gue kenal Fernanda tuh dari satu sekolah. Oke. Satu sekolah gue, satu jurusan juga di kelas 10. Nah, gue kelas 10 tuh baru sekedar Ulang. kenal doang, baru ngobrol-ngobrol biasa Hormatin aja. dong yang ngomong, hormatin. Hormati gue dong. Oh iya. Jadi sebelum gue kenal dekat itu kelas 10 gue cuma ngobrol-ngobrol biasa. Gue biasa tuh ngebahas tuh tentang PS mulu gue sama dia kalau Oh, kelas 10 biasa tuh. basa-basi obrolannya. Iya, Obrolan basa-basi. bocah ya. Iya. Ya namanya anak laki main PS lah. Oh, iya. Terus habis cewek. itu, nah serem juga nih orang. Masih kelas 10, Pak. Iya. Terus pas baru dekatnya gue kelas 11 sama 12 karena gue satu kelas sama dia 2 tahun dari kelas 11 sampai kelas 11. Nah itu gue mulai dekat karena gue punya gerombolan tuh di geng belakang tuh laki-laki semua nih pemalas belajar. Tuh, geng malas belajar. Gomboran si berat ya. Iya sih berat. Yang kerjanya kalau di sekolah tuh cuma makan, tidur, main HP, dengerin guru ngomong tapi nggak dengerin. Tapi berarti makan, tidur, bangun, bersihin burung. Udah kayak bebek Enggak, babi. kalau gini makan, tidur, terus dengerin guru, pulang. Udah langsung. Kalau nggak cabut ke kantin. Enggak, dia masuk ke pelajaran. Ya, Masuk dikit. ada 50-50. Iya 50-50. Tapi banyak kan ngobrol ya. Terus apa tuh keseruannya biasa lu di kelas yang melakukan bareng-bareng? Ya keseruan gue sih biasanya tuh makan bareng tuh. Masih belum jam Apa nih? Lu beli apa? Lu Biasanya apa? bekal. Lu tim bekal apa Tim bekal, gue tim Tim bekal. bekal. Karena lebih sehat dari mama. Iya. Oh, iya. Tim bekal gue makan bekal kalau di pelajaran di belakang nih. Karena di kolong meja tuh. Oh, yang meja kadang kayu. ada makan kotak makannya pakai walls ya? Iya. Enggak, pakai Tupperware kalau Pakai gua. envelope, Berarti pakai kalau envelope. pakai walls kenapa tuh? Beda. Oh, beda. jarang. Oh, jarang. Oh, jarang. Banyak yang pakai Tupperware. Biasanya nasi, mie goreng sama nugget Iya. Oh ya, terus ini ya biasanya apa? Mie gorengnya tuh udah dingin. Dingin, Dan iya. di kotak. Masaknya subuh, soalnya Iya. masaknya subuh. Keringetan sampai ke sekolah. Habis itu Habis ya itu gue kalau kerjaan gue di sekolah sama temen-temen gue cuma makan doang, kerjanya makan, tiba-tiba ya udah pulang. Tau udah pulang aja. Gue Iya, di tiba-tiba tong sampah pulang. nih di kelasnya dia. Kenapa tuh? Bisa jadi tong sampah. Karena pas gue duduk di kelas itu karena meja gue tuh sebelah sama jendela, di mana jendela itu belakangnya itu sebelahnya lagi tuh tong sampah. Gua Tiba-tiba yang nggak banget tahu. anjing siapa harinya? Orang gue lagi apa nulis tiba-tiba styrofoam bubur kan melayang. Ini ya minyak kuning. Iya, kerupuk kaca ada ya. Gue mah sabarnya kan ya botol lu ultra terlalu lempar sabar. aja. Iya. Buang sampah pada temannya baru tempatnya. Iya, karena Bilang kita gini, dekat. Iya, Pak maaf jang, maaf mulu tiap hari lu. Gue gituin ya. Iya. Ya udah gue sabar. Lah kan Sabar, kita sabar. maaf dong, berarti kan minta Iya. maaf. Enggak apa-apa yang penting. Dan kita minta Iya. tolong kan. Maaf Minta Jang, tolong. tolongin buang Jadi sampah. setelah Ya set lempar. lempar, jedar, Jang, tolong Jang. Iya, gitu sorry terus Jang. dulu, tahu. Nah, Iya. itu udah kayak Bener-bener. asik aja kan ya udah habis itu nah dari situ gue mulai deket sama temen-temen gue sama Ujang kemana-mana bareng nggak bukan kemana bareng berdua tapi ya rame-rame kemana-mana gitu sih. Oh, pokoknya kayak gerombolan tuh kemana lu pergi pokoknya ada barengan. ya ada barengan Nah, kalau asik. misalkan ini kan lu sama gue Bri, coba sama Dito gimana Bri? Kalau gue sama Dito tuh gue kenal gara-gara lu sih Jang sebenarnya juga Jang karena gue makan Apa sih waktu itu yang pas di mana? ya gue makan bareng lah pokoknya Ada di suatu rumah makan gitu. Oh, yang lu ulang tahun gak? ya kayak Kayaknya. kalau nggak salah sih itu ulang tahun iya. Ujang nah gue di situ ya gue di situ cuma ngelihat lu maksudnya baru kenal nama doang kayak belum ngobrol lah Iya, belum iya. ngobrol berat kayak kita sekedar ngobrol doang nah nggak lama dari situ ya kita mulai nongkrong kan kayak diajak nongkrong juga mau Ujang terus mulai dari situ diajak nongkrong nah baru deh tuh mulai deket sama lu jadi kenal sampai sekarang ini Iya, makanya waktu itu kita nongkrong terus ya yang Nah. sampai UN ya. nah sampai gue juga main nongkrong nah kalau lu sendiri gimana Jang sama Dito Kalau belum Dito tuh gue di TK, ya kan tuh ya? Di zaman TK ini dia masih gendut, masih botak nih ya. Kayak antagonis banget di antara guru paling jahat. Ntar kasih foto dah di sini kalau Nanti ada kalau ada dah. Biar ini biar penasaran. Dia ini bener-bener kayak, wah isi kerja main-main doang, godain kelas orang, gue lagi gambar, lagi warnain, tiba-tiba masuk kelas gue. Iya pak, sumpah Pak. Dia si tuh- rusuh ya Iya, jatuhnya si rusuh rusuh Pak, itu bukan rusuh lagi pak. Jadi itu pas di situ yang ngomongin sama dia bener banget. Gue tuh gimana caranya setiap hari tuh pasti keringetan, jadi gue keringetan. Basah Gua- gitu ya, Basah anjing basah banget. Lari-lari ke kelas-kelas biar ganggu mereka nggak belajar, terus ngajak mereka buat main tuh. Terus. Ganti singlet nggak tau, ganti singlet?
Dulu sih gue nggak pakai singlet, dia langsung dalemannya ya. Langsung baju gitu ya? Langsung baju. Cuma karena suka basah di sini, sama dakinya tuh. Daki. Nggak digosok sih ya. Terus habis itu gue Emang susah. habis itu saking parahnya nih Pak, gue sempet ada kejadian nih teman-teman ya, ada kejadian yang dimana menurut gue tuh lumayan dalam sih Pak, ke gue dan ke orang tua gue, yang dimana gue dicap sebagai anak autis. Gue dipanggil sama orang tua gue dan gue dipanggil sama guru itu buat diomongin kayak katanya anaknya autis ya Bu segala macam. Terus Gue jadi ibunya sedih banget Pak. Tersentuh anjing. besokannya Pak, gue disuruh dibawa ke ini Pak. Psikiater. Psikiater. Iya, yang pokoknya sebuah tempat di sana. Tapi gue nggak mau ya, udah. Terus kata akhirnya pas di situ ada yang berusaha kalau gue tuh orangnya ini interaktif. Interaktif. Iya. Tapi terlalu aktif. Aktif. Coba SD tuh, yang SD. Yang Oh, tragedi, iya, iya. tragedi toilet. Jadi ini gue punya kejadian SD ini tol banget sih pas gue mau berangkat. Gak boleh tiru teman-teman, ini cuma Dito doang yang tahu yang lain kagak Iya. ada. Iya, Nggak boleh dah. Iya, karena kan kebagian besar orang tuh punya pemikiran yang sehat Iya. ya. Oh, lu nggak sehat kan? Waktu itu gue belum sehat. Sampai sekarang. Jadi pas waktu itu gue sekelas sama temen gue rencanain gimana caranya mengotori wastafel dan air di bak, bang sih bak kamar mandi. Bak kamar mandi ya, bak Iya, air lah. Bak air Yang ada hijau, gayungnya. Ya gayungnya hijau yang dari plastik. Terus kalau dibuka keren, udah kayak pompa air bocor kan. Air terjun ya. Kayak terjun. Yang banjir kalau Iya keluar. banjir. Terus habis itu gue rencana nih si temen gue nih pokoknya ntar bagiannya lu bak nih ya, bakal lu ratain, penting gue bagi wastafel nih. Strategi keren banget ya. Iya. Strategi gue tuh Dari gimana? kecil udah jahat itu Iya, strateginya. karena waktu itu gue udah punya kejadian, gue sama temen gue tuh seneng banget ngerjain OB. Jadi gimana caranya dia kerja terus tuh gitu. Terus dari itu gue kan tinggi banget ya wastafel ya. Semana ya waktu bocah mungkin sedada lah ya. Nah gue tuh naruh bak, saking nyata gue berdiri di atas, gue buka dari celana, gue kucing segala macam. Udah sunat belum? Apa? Udah sunat belum? Belum, udah jangan. Udah ya, udah. Masa mau dibahas aja. Siapa tahu kan jangan. pengen nanya, lu kapan sunat gitu. Pokoknya udah pas lahir. Terus nggak lama pas gue percobaan pertama berhasil nih, seneng, banyak korbannya tuh, percobaan gue berhasil. Pas nyampe di percobaan ketiga apes Pak, jadi abis olahraga gue inget banget abis olahraga gue bikin kayak gitu lagi. OB nya udah rencanain tuh mau ngegerebek gue, tiba-tiba pas gue gini set dia buka, ngapain mau kemana kamu katanya. Terus gue panik, gue naik sambil lari ke kelas, tapi gue kejar-kejaran tuh mau. Tapi kemana-mana tuh burungnya? Enggak, gue lari tuh Gua kira mana. sambil pegangin gini gitu. Terus abis Kemana-mana. itu dia tuh abis itu cepu ke wali kelas gue Pak. Ninggapin lalat ya. Gue pokoknya udah sama temen gue gini, pokoknya gimana caranya nih, kita nggak boleh ngaku. Tiba-tiba pas pelajaran matkul lain masuk tuh wali kelas set. Ya, yang namanya Andito dan ini coba ngaku sudah berapa banyak kamar mandi yang Anda kencingkan wastafel dan bak. Terus di situ Pak, saya kayak ya Allah, jangan sampai ketahuan nih. Udah kayak enggak Pak, saya nggak mau ngaku Pak, saya nggak pernah ngaku itu, saya nggak pernah. Bukan saya kali Pak, enggak, udah ada buktinya nih. Kamar mandi tercemar juga kalian. Bisa ntar mulut kena penyakit gara-gara kencing kamu. Udah, kamu nggak mau ngaku, pokoknya tas gue tuh ya ambil kan pokoknya di lantai 2 ya pas gue. Dibuang. Tas gue diambil, lempar gue. Beneran dibuang itu? Bener Pak, terus kalau gue kan orangnya pasrah ya, sambil nangis gue keluar, tapi temen gue enggak. Temen gue si ini kan di lantai 2 kan jendela nih kebuka nih Pak ya. Kan kadang-kadang jendela tas tuh gak pernah bisa ketutup ya. Dia berdiri di atas itu dia apa? Dia nggak mau keluar, nahan gini. Saya nggak mau keluar Pak. Pokoknya dia bertahan diri biar nggak keluar dari situ. Mohon maaf gue sama. Itu Pak, gue ke bawah nangis sedih. Gue sempet di situ hampir mau dikeluarin Pak. Masih SD lah. Masih SD, Pak. SD loh, udah Lima gede. maksudnya kelas tas itu harus dilempar ke arah lapangan gitu Pak, soalnya Iya dilempar sama kamar, di bawah gue ditendangin sama wakil kepala sekolah. Katanya udah Dito nggak apa-apa, mungkin emang kamu salah. Mungkin dia kayak sadar ya kalau anjing enak tolol banget. Emang sih kayak tolol. Kan masih masa SD-nya di Iya. gue pengen skip aja kok kelamaan ntar bisa Ya. 2 episode 3 episode kan. Iya. SMA ya masa SMA. Jangan lah jangan terlalu banyak tentang masa gue. Kasian sama gue ntar kalau nonton. Coba nih masa SMA ya. Gimana masa SMA kita Bris? Masa SMA kita. Masa SMA dulu deh. Oh, di dulu deh, dulu. Gimana? Kalau gue kan bedanya sama kalian berdua ya. Cuma kita sejurusan sama. Cuma kan kalau gue tuh sistemnya gue dari awal tuh pilih sebelum milih sekolah tuh udah milih nih mau jurusan apa, tapi sesuai sama nilai gue dan kemudian pas banget nilai gue tuh sesuai sama IPA. Nah kenapa gue bisa milih IPA? Gue di situ milih IPA karena banyak banget masukan dari om, tante, saudara gue sama orang tua gue itu kayak IPA tuh luas loh segala macam buat ini. Nah cuma kan gue di situ nggak mikir panjang, gue nggak mikir kalau misalnya gue tuh orangnya kayaknya nggak bisa nyetel ke yang orang-orang yang belajar terus loh. Tapi sorry gue potong, berarti lu gak punya pendirian tuh ya? Kalau
milihnya karena dibilang omongan-omongan gitu ya? Di situ sih gue lebih tepatnya nggak punya pendirian dan nggak punya masa depan. Sampai sekarang ya Pak. Alhamdulillah kan dokter. Berarti makanya karena kenapa punya masa depan ini dibuatnya podcast. Yoi. Positive vibes. Positif vibes. Berarti ngikutin alur lo itu kerjaan dulu SMA ya? Iya, Ngikutin alur sukses enggak? Sukses enggak ya kan? Kasihan orang tua di rumah ya kan kerja ya kan, taunya anaknya dapat nilai bagus. Nah. Gue tuh Pak, gue di situ tuh ngerasa gue nggak punya teman yang sefrekuensi pas di IPA, maksudnya di kelasan IPA itu ya. Mungkin ada tapi cuma beberapa lah, hitungan jari. Iya, hitungan jari. Nggak semuanya yang gue bisa kayak bergombolan gitu. Terus gue lebih sering main IPS. Mungkin kenapa IPS mungkin gue satu frekuensi ya mainnya, jadi kayak sebulan bareng. Kalau IPA kan lebih yang muda, oke mereka tetap main, tapi kan lebih mainnya dia membahas pelajaran sekarang. Textbook atau textbook? Iya, kalau gue textbook. Gue tuh kayak dalam misalnya di kelas nih, gue tuh nggak bisa banget kalau misalnya diem stuck. Tapi gue udah nggak separah kayak yang gue masa dulu kelaran, gue masih bisa ngontrol, tapi nggak masuk aja jadinya. Karena bosan, tapi gue udah nggak ngeganggu. Nah di situ kayak gue ngeliat kayak temen-temen gue belajar, gue sampai Pak, sumpah karena gue temen-temen gue pada belajar nih, gue didiemin Pak, didiemin gue, sumpah. Nggak guna banget ya. Nggak guna di kelas. Tapi mungkin nggak guna Pak. Nggak ada gunanya di kelas berarti dia. Kayak ya udahlah. Nggak pernah ngisi kelas. Ngisi kelas tapi aja. ada wajarnya mereka kayak gitu mungkin karena mereka takut dapet nilai jelek. Bener. Wajar lah. Ya, Kita ambil positif pikir aja. masa depan, bener nggak? Kalau gue kan itu nggak mikir masa depan. Iya, betul. Kan ini cerita gue maksudnya pribadi gue udah. Kalau cerita lu gue gimana nih kan satu sekolah. Gimana Kan, aja? Gue nih kalau misalkan gue nih SMA gue tuh emang kerja main-main doang Pak. Emang kata Brian. Gue nih kalau misalkan ada nih satu guru gue ya, gue nggak sebutin guru tuh mata kuliah, bukan mata kuliah sih ya Pak. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, tadi baru itu ada kendala ya. Jadi tiba-tiba kamera kita tuh nggak bisa apa tadi? Nge-record. Ya mohon maaf banget. Jadi tadi sampai mana sih lanjutannya gue Sampai SMA. SMA ya? Iya, sampai SMA. Gimana tadi masa SMA dari lu ya? Iya. Dari Ujang tadi SMA dapat gue Ujang. sama kayak Brian tadi kan cuma main doang. Nah, ada nih satu cerita unik nih. Jadi guru gue nih ada nih ya, dia bilang di kelas, bapak nggak bisa ngajar ya karena ada keperluan. Oke deh, kita ngerti ya, akhirnya kita main-main nih. Masih fine tuh, masih Terus fine. Tapi senang kan lu nggak? Senang. Gue turun ke bawah mau jajan, tiba-tiba di lobi lagi main pingpong Pak. Keperluannya main pingpong Pak. Gue Ya mungkin dia Pak. olahraga Pak. Iya, kayak atlet kayak dulu Iya, ya. jadi lebih mementingkan kesehatan dia daripada murid-muridnya. Iya, tapi dia ngasih kayak pelajaran itu sebelum dicabut pasti dong. Kayak pasti cuman pelajaran cuma sepintas doang Pak. Mungkin dia suruh kita mandiri udah, ya. gitu udah. Kita Kayak nonton, mandiri. suruh nonton mungkin kalau Jadi nonton untuk guru pingpong kalau mereka kalau nonton ini ya, jangan selain saya. Terus ada juga Pak, kalau gue waktu kelas 10 ya, kelas 10 gue gini. Jadi pas ada nih guru nih gak enak banget nih, kayak pengen gimana cara nih guru diusir. Akhirnya temen gue download namanya aplikasi Mosquito buat nyamuk. Oh yang Nah iya. di setel tuh tiga HP di setel. Sampai guru ini nih Pak ya, berdiri di antara kelas sama ruangan, jadi di tengah-tengah itu begini Pak. Akhirnya tuh guru Suara cabut gimana? Pak 5 jadi menit. dia kayak bingung ya. Ini apa nih? Sampai pusing Pak. Akhirnya dia cabut. Akhirnya kita free class lagi. Gitu terus yang penting gue gimana cara free class, gimana Berarti- caranya nggak belajar itu terus SMA. Berarti jatuhnya pada kayak ya anak SMA pada umumnya lah ya. Iya. Betul. Ya begitulah. Berarti, Masa kan, SMA. berarti lu juga sama ya kayak Karena gua satu sekelas ya. kelas, Lu gimana toh? Kalau lu gimana toh? Ya kalau gue di sini sih cerita nggak maksud gimana ya. Jadi gue tuh pas SMA kan gue ngambil jurusan IPA ya. Nah terus di IPA ini gue tuh kenapa bisa ngambil IPA karena sebelum apa ya SBM itu pokoknya sering banget nih kan gue udah Oh IPA masuk SBM kan. sih Pak. UN kali Pak. UN ya? Iya, UN. SBM Ya, kuliah, Pak. ya, Ya. maaf lah. Gini. maaf. Udah malam gini. Enggak, Tua, udah yang tua. sekolah cuma pegang gerbang doang pulang. Iya. Jadi pokoknya itulah gue kan pemilihan tuh banyak dong referensi dari teman dari saudara-saudara segala macam. Terus Wih, prokes banget, prokes. Yo, lah. prokes. Biar jadi panutan. Oh, ya. Prokes. Terus abis itu kan lupa kan lu sih nyemprot-nyemprot. Nggak apa-apa. Nah, Lanjut. jadi di situ gue nanya terus tuh ke saudara-saudara gue dapat masukan dan ke orang tua gue kalau misalnya yaudah kamu pipa aja segala macam biar ntar kuliah gampang bla bla bla. Yeah. Perkara kamu nanti mau jadi anak IPS ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu tuh bisa kemana aja selagi kamu nggak ada tujuannya sekarang, nggak ada tujuan hidupnya mau kemana kayak gitu. Kasian banget ya nggak punya tujuan aja biar SMA ya. Andito. Ya gimana ya Pak, gue dulu nggak jarang sih Pak, gue jadi mau masuk sekolah SMA itu aja. Itu pilihannya aja gue juga bingung mana SMA negeri yang bagus. Jadi udah ya udah kita lah. Ngikutin orang tua juga ya. Iya orang tua ini yaudah gitu. Suruh IPA aja. Nah, terus Si punya pendirian ya. Iya, enggak gue nggak punya sih, lebih taunya gue nggak tahu apa sih Pak itu. Si bodoh. Apa gimana? Enggak. Enggak. Gue bodoh. Oh, enggak. Terus abis itu udah tuh gue masuk dong ke IPA. Gue masuk ke IPA, ternyata gue nggak nyetel Pak. Asli cuy, gue nyetel banget. Gue di situ ngerasa kayak gue tuh
bocahan aneh sendiri aja. Emang lu kan emang aneh kan. Sampai sekarang pun juga lu aneh gitu. Enggak pak, gini masalahnya di sana teman-teman gue pada belajar, ngejar cita-cita, ngejar gimana caranya ngebanggain orang tua. Gue tujuan sana ke sana, datang ke sekolah. Enak pak, gue pertama tujuan sekolah gue cuma gimana rasanya pagi hari makan bubur ayam sama omelet si Mae. Terus Dapat jajan gitu. iya, Naik motor. sore gue main bola tuh. Udah cuma gitu doang. Nah, makanya di situ gue kenapa bukan gak punya teman sih, gue ada teman tapi bukan yang teman deket banget di IPA ya. Beberapa orang, maksudnya yang perilakunya mungkin sama kayak gue ya. Terus habis itu gue di situ ngerasa kayak teman-teman gue pada ngejar cita-cita segala macam, jadi gue gak nyetel pas kan. Mereka main kan pasti anak IPA kebanyakan lihat main. Ayolah kita belajar sambil bermain. Iya. Gue tuh nggak bisa, ya udah kalau Udah kayak main. TK ya, belajar sambil main, Iya. Pak. Iya, kalau main. Tapi banyak mainnya ya, belajarnya berarti ya. Iya, kalau gue 70% Iya. Pak, pasti Pak. Sama kayak lu jangan? Iya, Cuma gimana, beda Pak? dikit. di situ gue kayak akhirnya gue lebih banyak main sama anak IPS lah, karena menurut gue Lebih asik, lebih nyetel, lebih nyetel. lebih frekuensi lah ya. Iya. Oh ya nih teman-teman, kalau misalnya ada suara yang nggak enak gimana, karena kita nih apa ya, rekaman tuh di luar, jadi mohon dimaklumin, kita mohon maaf nih kalau Iya. misalnya suaranya nggak Bener. bagus. Ya, terima kasih ya lah, Kopi. Podcast lain ya kan. Iya, terima kasih lah Kopi. Oh ya, Sebut. ngomong-ngomong, oh ya Hello Coffee, thank you Hello Coffee. Ya kopi bro, kita di ada kopi hari ini. Iya. Terus Terus di stasiun MRT, jangan lupa udah ya. terus. Dah, terus- kita setelah kita membahas nih ya, kita kenal gimana, terus masa SMA kita. Mungkin gue pengen ngulik sedikit sih, kenapa kita bisa awet sekarang. Apalagi gue sama Rito dari TK kan temenan. Iya. Gue sama Brian udah dari SMA 3 tahun lebih lah. Iya. Nah, menurut gue sih cara tips and trick gue nih buat yang dengerin, jangan sampai kita kalau berteman sama cowok juga nih, jangan sampai baper Pak. Baper gimana tuh? Baper kalau misalnya kita bercandain, jangan sampai terlalu dibawa ke hati, padahal itu cuma bercandaan doang. Ya, karena itu niatnya bercanda Dan tapi juga lu bawa hati. satu faktor yang penting tuh kita harus tahu karakter masing-masing teman tuh gimana. Jadi kita nggak bisa nge-treat teman tuh rata, nggak bisa. Ya. Lu bisa harus ngeliat orang tuh gimana, orang ini gimana. Berarti butuh waktu ya? Tipikal Betul, orang ini butuh gimana, waktu. tipikal orang ini gimana. Jadi lu bisa ngikutin tuh orang kalau lu udah tahu tuh orangnya gimana. Jadi jangan asal cablak lu ngomong ini takutnya ntar sakit hati. Jadi tetap balik lagi kita. Dan juga harus balik ke konteksnya juga, kalau memang kita niatnya bercanda, ya si pendengar juga harusnya bisa tahu lah kalau kita tuh niatnya bercanda, bukan walaupun kita nggak menjerumus ngatain dia, tapi kalau misalnya dia merasa kesinggung ataupun gimana, tapi tetap ini konteksnya bercanda. Kalau emang dia bilang kok gue ngerasa kesinggung ya, ngomong aja, jadi biar kayak oh ya udah kita ganti topik aja yang lain, biar itu sama-sama kita enak juga di ngobrolnya. Daripada cowok nih, maksudnya kayak lu nggak suka nih sama teman lu sendiri terus ngomong di belakang kayak gitu kan. Maksudnya. Jangan gitu, nggak bagus. Iya Pak. kayak gitu, maksud gue di situ juga lu Nggak jadi baik. cowok lebih baik ya udah, gue Iya. mungkin nggak baper kok kalau lu Nah. ngomongin baik-baik ya, gue nggak suka nih sama lu kayak, Nah. lu jangan ngomong gue, pasti tuh orang juga terima-terima aja. Iya. Daripada lu ntar di belakang, ntar malah jadi keselekan di belakangnya Iya, kan. bener. Jangan jadi apa ya? Saya banyak banget kejadian yang dimana ngomongin di belakang, padahal mereka temenan lama, terus akhirnya pecah. Betul. Jangan Cuma sampai gara-gara gitu. ngomongin di belakang. Dan Kan- satu lagi nih, gue pengen pendapat kalian ya. Setuju nggak kalau misalkan gue kasih statement salah satu penyebab utama teman-teman cowok itu pada bubar, teman cowok itu pada bubar karena faktor cewek pada datang. Tapi kan di sini konteksnya kita nggak nyalain Enggak, kita perempuan nggak ya. perempuan, Iya. kita nggak mendiskreditasi atau mendiskreditkan perempuan, nggak ada ini Menjelek-jelekan lah jatuhnya. Nggak Menjelekkan ada gender menjelek. juga. Ini karena fakta aja, Pengalaman. pengalaman Pengalaman kita hidup juga. lah. Jadi Hampir, kalau- mungkin hampir kebanyakan orang kayak gitu ya. Setuju nggak lo? Kalau gue sih setuju pak. Kalau gue bisa bilang setuju juga, karena ya gitu, balik lagi kalau misalnya salah satu dari kita nih, misalnya kita udah punya circle laki-laki semua nih, misalnya kita punya project nih, tiba-tiba kita punya project, misalnya kita berempat laki-laki semua, tiba-tiba ada salah satu dari tim kita nih ngajak seorang cewek, misalnya cewek A nih ngajak ke dalam project kita, dan yang mana tiba-tiba itu si cewek ini jadi primadona, jatuhnya primadona yang ada di sini nih, yang ada di berempat ini. Nah, nanti kan dari salah satu itu kan menjadi panas lah jatuhnya, kayak apa-apa kok cewek ini, jadinya kan mulai terpacu tuh laki-laki. Wah, mumpung ada cewek ini gue Awas guys, minum dulu ya. Gue ikutin lah. Jadi kayak ibaratnya apa ya? Si cowok ini juga bisa memulai apa? Pembicaraan dengan si cewek ini jadi merusak si project ini. Intinya punya batasan lah. Nah. Lu tahu di sini lu pengen buat suatu Project. project dan lu ngerekut orang ini bukan yang niat lu datengin dia buat lu deketin, menjurus untuk mendeketin, tapi lebih tepatnya ya udah Hancurin. di sini kita kerja, ya udah punya porsinya masing-masing. Dan juga kalau misalnya nih ada dua temen cowok temenan deket sama satu cewek, dua-dua suka nih tuh cowok sama si cewek, jangan sampai di antara mereka berdua dislike. Harus ada lapang dada. Si cewek itu harus blok milih lah kalau misalnya emang dia suka Iya. sama si A, ya udah si B-nya mau nggak mau harus lapang Terima, dada lah. harus Terima. terima. Kalau misalnya si B-nya ngamuk-ngamuk, yang ada dia bakal makin jelek Ya namanya, menurut Pak. gue juga setiap orang tuh punya hak lah menyukai siapapun ya kan. Namanya Kita suka tuh nggak bisa dipaksa, Pak. Iya nggak bisa dilarang Harus juga. natural dari hati nurani.
Dan kita juga udah dewasa juga, Iya, harus iya, bertindak gimana kan. Kayak gitu harus dihindarin menurut gua karena kita pertemanan kita juga semakin sini semakin apa ya? Bukannya semakin apa ya? Harus semakin worth it lah. Jangan sampai pertemanan kita dirusak sama hal yang enggak bagus. Iya. Kayak suara pabrik ya. Sorry, Pikir ada ini lapangan terbang. Lu tahu ya, lautnya Hercules padat Pak. Jadi ya menurut gua kan ibarat jatuhnya kan kalau sekarang tuh makin ada orang ngomong makin tua lu hidup, teman makin hilang satu-satu. Bener, makin mengecil. Masih mengisi circle makin. Jadi lu akhirnya tahu nih mana teman terbaik lu. Pengecilnya bukannya dalam arti di sini nih konteksnya bukan dalam arti kita ngejauh ya. Ya. Bukan, Cuma tapi kita harus lebih milih-milih Bukan, ya. pada akhirnya setiap orang yang berteman sama kita akan kelihatan sifat aslinya. Nah, Dan iya. selektif juga toh. Selektif. Iya, Karena dan ya pada akhirnya di situ pun ada saatnya kita nggak cocok sama dia dan tahu sifat jelek dia dan kita nggak teman lagi. Di situ bukan yang kita menjauh dari mereka ya, Iya. tapi emang pada akhirnya ketahuan jelek-jeleknya ya udah pisah masing-masing. ya. Pilihlah teman yang bisa bikin lu berkembang positif, jangan sampai dia Benar. bikin lu negatif terus. Iya, Bagus Pak. Benar, Umurnya benar. tua Pak, kepala dua Pak. Itu benar. Contohnya apa? Jadi ya kayak misalnya gini. Jangan lah, jangan kasih dong. contoh. Gua maksudnya contoh positifnya contoh seperti kita. Ya, kita bikin podcast, obrol, kita bakal yang ngasih datang kasih aja yang narasumber, positif. itu Jadi bakal misalnya gini, kalau misalnya kita punya teman nih, kalau teman kita cuma kita ngikutin teman kita nih, kalau teman kita cuma stop di sini nih, stuck di sini, tapi kita nggak maju, kita ngapain ngikutin yang stuck? Kapan kita suksesnya? betul, Ya, betul, Ya betul. biarin aja teman kita, kalau teman kita mau lantang-lantung, kita kan nggak mau kayak gitu terus kan. Jadi kita lebih baik kita memilih karir kita daripada teman kita. Jadi ya itu namanya kalau kehilangan teman ya wajar. Di sini Karena bukannya katanya kan, ih nggak solid lu, nggak solid, nggak kayak gitu. bukan Nggak kayak gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Karena udah dewasa udah nggak bisa kayak Iya. gitu, karena namanya lu usaha, lu harus bisa memilih, lu mau milih usaha lu maju apa lu milih temen lu. Betul, betul. Gak bisa dong kalau lu milih teman lu tapi usaha lu nggak maju. Ya benar. Nah. Gue lebih prioritaskan ke dimana yang usaha gue lah, Nah, karena itu buat iya. masa depan gue. Betul, betul, betul. Jadi hal positif yang lu lebih lu unggulkan daripada yang kayak gitu. Karena kan kerja kalau misal kita ngikutin yang kayak gini, kan kita juga nggak jelas. Kitanya ngapain, dia juga ngapain. Jadi lebih baik kita nyari kegiatan yang positif, terus berguna juga buat kita atau keluarga kita nanti kan. Jadi mending kita memilih yang berpositif itu. Setuju sih gue untuk pembahasan ini dan yang sebelumnya. Nah, maksud gue di sini kan kita udah ngebahas banyak banget nih tentang mungkin mungkin ada beberapa orang yang mungkin nganggap kita belum banyak ya kan. Iya. Di sini kita mau masuk ke yang dimana pembahasan tentang percintaan. Waduh, sulit nih perbahasan Dan lebih agak sulit dalam. nih. Sukit. Tapi jangan sampai kalau kita bahas gini ada yang nggak terima atau baper karena kita nih murni apa yang kita alamin dan Nah, juga iya. jangan sampai kita emang ini podcastnya buat hiburan kan juga buat kasih wawasan atau pengalaman baru lah sama Nah. yang denger jangan sampai Iya, benar. ada yang baper Karena kita itu tahu nih karena pengalaman kita masing-masing di sini. Di sini Kita nggak ada yang ceritain. maksud gue ngejelekin. kita nggak kelas bakal gitu. sebut nama tapi jangan sampai ada yang tersinggung dan ini emang murni kita Murni emang dari kita. murni Iya, dari kita. Jadi gimana percintaan itu pertama? Ganggu lu deh dari jadi Lu dong, gue dulu nih. lu yang memulai nih. Kita tanya ke lu langsung. Percintaan lu gimana tuh? Kalau percintaan gue itu dimulai pas SMP kelas 3. Wah, sampai kelas 3. Tapi di situ gue banyak banget teman-teman gue yang udah mulai percintaan dari SD lah segala macam. Di situ gue kenapa nggak bisa mulai waktu SD? Gue kenapa punya kejadian yang dimana gue tuh SD ditolak sama cewek. Sumpah. Sedih nggak tuh? Hah? Waktu itu mah gue galau pak. Sampai gue bikin. Ditolak mentah-mentah enggak? Hah? Ditolak mentah-mentah enggak? Ditolaknya lewat chat. Masih Gua masih SD. Gue suka bikin kan nyemin BBM tuh pak ya. Gue suka bikin hashtag galau. Terus kayak apa namanya merasa kehilangan. Si alay, masih alay. Kalau di Facebook, Iya, di Facebook. gue suka ketika gitu merasa kehilangan. Terus habis itu udah terus sekarang gue nge-share tuh gitu kan. Udah di situ gue ditolak. Dia jawabnya gini pak. Maaf ya, kita tuh belum bisa untuk untuk lebih lanjut karena menurut gua kalau kita pacaran nanti kita bisa putus. Kita nggak temenan lagi. Di situ gua percaya, zaman Pak. SD, itu zaman SD Iya, kan? tapi gua percaya. Wah, mohon maaf nih, mati lagi. Mati lampu kayak udah disuruh Iya. pulang kayak gitu. Ya, Enggak canda guys. ya ini maksudnya pertama lah, mohon maaf banget lah. Biasa, ininya konektor kamera PA. Iya, biasa lupa bawa. Tapi nggak apa-apa. Belum tektokan kameranya. Episode selanjutnya bakal lebih baik. Mantap Nah, bro. semoga. Ini kayak balik ke cerita tadi ya, balik ke cerita lagi nih. Jadi tadi kan gue ngebahas yang dimana gue SMP tuh masih cinta-cinta monyet ya. Nah di situ udah tuh gue masuk ke SMA. Di SMA gue makin Makin gila. karena kaget kali ya. Makin dibilang campur, Pak. Enggak, dibilang kaget pak gue. Nah. Kaget yang namanya dimana gue bisa di situ lebih maaf ya apa ya bahasanya. Gue lagi sukanya
deket lebih dari satu orang. Bukan di sini bukan konteksnya buaya atau apa ya? Playboy lah. Enggak. Playboy Gue di lah. sini ingin mencari yang pasti, To the Pak. point aja, Pak. Enggak, Pak. Gue di sini Playboy. pengen cari yang pasti untuk memastikan pendamping, maksudnya pasangan yang tepat. Pendamping. bahasanya. Pendamping Masih hidup nggak SD tuh? anjing pendamping. Udah Pak. SMA. Udah SMA. Lu kan dengerin, Sorry, Pak. Pak. Jangan Sengaja off emang gua, topic. sengaja. Nah. Biar fokus. Maksud gue di situ kayak gue ngajarin kayak kenapa gue bisa kayak gitu. Di situ gue karena masih mencari-cari terus jati diri gue segala macem. Akhirnya gue menemukan hidayah yang dimana gue Dapet. itu Bisa berkembang menemukan ya? hidayah enggak bisa lewat dari fase itu. Nah, Kenapa bisa gue bilang lewat dari fase itu? Gue pernah punya satu kejadian yang menurut gue itu feedbacknya kena banget di gue. Kayak Ya. gini, gue deketin Contohnya. gue deketin satu perempuan yang waktu itu pada saat itu gue pengen banget deketin, dan menurut gue tuh kayak Worth anjing, it ya? worth it banget nih buat gue, Pak, gitu kan ya. Di situ gue nggak bisa. Tapi Nggak bisa. nggak bisa. Kenapa? Di situ gue nggak bisa karena kan wajar dong, gue nggak tahu dia siapa sebelumnya. Gue kenal dari teman gue, dia pas nanya-nanya dong ke segala Yeah. orang kayak, lo kenal dia kan biasa tuh kalau lihat sosial media mutualan sama siapa nih, Yeah. kok banyak banget mutualannya kan. Di situ dia nanya-nanya ke orang kalau gue tuh lebih banyak negatif ya. Wajar dong kalau cewek tahu dapet cowok yang dimana negatifnya banyak, mundur. Betul. Iya. Di situ gue Oh, berarti dicap negatif gitu ya? ceritanya? iya kayak padahal di situ posisi gue bukannya maksudnya gue deketin banyak orang, Tapi emang gua- begitu kan? Iya, Pak, ya udahlah. Bukan begitu tapi emang begitu. Iya. Itu gimana cerita itu? maksudnya? Terus akhirnya ya udah gue disitu sadar kalau misalnya ya udah nih bukan apa ya, bukan Bukan gua. saatnya untuk gini lagi, bukan udah waktunya lagi, udah habis gitu. Ya udah di situ gue pelan-pelan memperbaiki diri gue lah, dan hingga sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah dapet hidayah tuh ya. Udah apa tidak, alhamdulillah. Dapat yang terbaik apa sekarang? Alhamdulillah. Doain aja yang terbaik lah pokoknya. Siapa? Amin. Ya ada lah pokoknya. Ada. Sebut saja melati ya. Sebut saja Nasya gitu. Gimana? Pokoknya gitu deh. Nggak sebut sama gua tadi itu. Ya udah nggak apa-apa lah, dibocorin aja. Kurang ajar aja. Sebut saja Nasya gitu. Ya sebut saja dia. Kalau lu gimana Jang? Kalau lu gimana, Jang? Kalau gue pernah kayak gitu, kayak pernah ngalamin chatan sama beberapa cewek, akhirnya jadi, Pak. Karena emang nggak bagus kan, Pak, ngedeketin semua cewek. Akhirnya gue bener. karma, Dap. akhirnya nggak jadi Dap. semua. Dan akhirnya setelah gue bukan berkembang sih, kayak gue mempelajari. Akhirnya pasti kuliah ini gue sadar kalau misalnya fisik itu nggak melulu nilai utama tuh. Jadi menurut lo fisik tuh nilai utama? Bukan nilai Faktor utama. mayoritas tapi nggak jadi penentu. Ngerti nggak maksud gue? 70% tapi 30% attitude. Nggak bisa 100% benar-benar fisik. Nggak percaya gue, Pak. Ya nggak percaya gitu. Enggak, gue nggak percaya. Karena pada dasarnya orang itu memang pada dasarnya. Jadi emang dari fisik dulu. Tapi kalau misalnya fisiknya terus attitude-nya nggak bagus. Berarti ada orang nggak ngomong worth it, kayak Pak. cinta jangan memandang dari fisik. Dari harta. Hah? Nggak ngomong gitu, Pak. Dia Bercanda, ngomong bercanda. dari harta. Nanti dihujat nih di sini. Itu bercanda. Ya Allah, nih Kalau orang menurut tiga-tiga gue dari bullshit sih, harta. Pak. Kalau menurut gue kalau misalnya gue tuh bullshit sih. Iyalah. Semua tuh orang pasti lihat dari fisik dulu. Iya sih, kalau gue pribadi gue gitu sih. Tapi emang nggak bisa fisik itu jadi faktor utama. Pasti ada juga attitude. Iyalah, masa lu mulai dari fisik tapi attitude kurang bagus, ntar gimana caranya lu memperkenalkan ke teman-teman lu dan ke orang tua? Iya. Dan nilai plus gue sih yang penting cewek ini bisa ini sih, Pak, apa ya namanya, dia bisa berkomitmen dan berpegang teguh sama prinsip dia sendiri. Jangan sampai dia tuh terlalu mengikuti orang, dan arus itu nggak bagus, Pak. Jadi diri dia sendiri aja lah. Jadi independent woman lah, sengaja jadi bisa mandiri Iya, juga. Pak. Karena kan emang kalau misalnya di umur kita, kalau misalnya kita nyari cewek itu gambling banget nggak sih, Pak? Kalau misalnya buat main-main doang, kita harus nyari yang sekiranya itu bisa worth it ke depannya gimana. Kita nggak ada yang tahu kan jodoh Bener-bener. kita siapa. Iya, bener Dan lah. juga yang penting faktor penentu juga tuh orang tua, Pak. Kalau misalnya orang tua emang setuju dan itu emang bagus, ya udah Emang jalan aja. orang tua lu punya, maksudnya punya Yang penting dia sopan, solehah, itu sih, Seiman. dan seiman. Kalau nggak seiman susah, karena emang orang tua gue emang Islamnya lumayan kuat kan, Pak. Jadi susah kalau misalnya gitu. Dan juga kalau misalkan lu pacaran beda iman, sensitif banget, Pak. Iya sih. Iyalah. Karena kan yang namanya berhubungan dengan agama ya, Pak. Maksudnya ya udah dia punya jalan kayak gini, kita punya Ya. gini. Ya, Karena menurut benar, gue benar. setiap orang itu kita nggak bisa merubah dia 100%. Kecuali kalau misalnya satu mau ngalah ya monggo, tapi ya bagi masing-masing mau gimana. Iya, karena ya. kita juga nggak bisa ngatur hidup Belum dia mau tentu kayak. kalau misalnya lu berpindah atau nggak dia yang pindah, keluarganya bakalan nerima, Pak. Iya, makanya tadi seperti yang gue bilang tadi, kita nggak bisa merubah orang tuh 100% seperti apa yang kita mau. Takutnya kan kalau misalnya beda agama tuh si perempuannya, contohnya misal perempuan yang beda agama, misal perempuan yang mau pindah tapi orang tua tidak mendukung, kan mesti kan restu kan semua dari orang tua, kan nggak mungkin kan.
dari diri sendiri, jadi kan harus ada dukungan dari orang tua juga gitu sih. Kalau dari lu gimana, Bre? Jadi tadi kan kita mulu ceritanya tentang percintaan. Sampai aus nih gua, sampai aus. Ini minum nggak apa-apa. Santai. Kalau gue ya sama sih kayak lu berdua kan. Buset, beser nih gue di sini minum. Jangan masih banyak ya. Hmm. Masih banyak. Air putih sehat, teman-teman. Jadi menurut gue sih kalau gue sih ya sama kayak lu, nyari fisik terus attitude juga. Cuma pasti yang pertama pasti fisik lu kan. Nggak Iya. punah kan lu pasti kalau Iyalah, ngeliat gua juga fisik punah. kan. Gua Punah punah banget kayak kan gitu. lu. Tapi kan menurut lu, sorry gue potong ya, fisik itu kan tiap orang beda-beda. Beda-beda, bentuknya, kan. iya. Entah di mata lu cakep atau manis, di mata lu cakep Iya. atau manis. Karena Karena setiap orang punya apa ya? Benar, betul. Apa ya? Punya apa? punya selera masing-masing. Ya. Fisik, Rasanya masing-masing. nah bener, fisik cantik orang beda kan. Kalau misalnya fisik cantiknya dia maksudnya gini gimana. Kalau gue kan beda kan setiap orang. Nah kalau gue sih kayak ya fisik utama, kedua ya sikap, attitude gitu kan. Pasti yang ditujuin itu pertama. Biar juga enak juga buat dibawanya. Terus sefrekuensi juga. Bener. Kalau misalnya nggak sefrekuensi kan bingung Iyalah. ngejalinnya gimana. Nggak asik. Bener. Hubungannya kayak ya Flat, datar. aja datar. Betul. Kayak lu punya status sama orang tapi lu nggak bisa memiliki dia 100%. Nah iya, Bener. jadi nggak ada rasanya kalau lu ngejalin hubungan. Jadi kayak ya udah cuma sebatas status doang berpacaran, tapi jalannya nggak ya flat aja. Jatuhnya udah. kayak monoton. Lu, ini sama aja jatuhnya lu kayak orang yang saling berkabar-kabaran tapi orang itu orang asing. Iya. Iya kayak gitu. Bener kan? Itu monoton banget itu. Iya. Jadi itu nggak asik banget jadi kayak gitu kan. Iya. Kayak menurut gue sih kayak gitu. Jadi Ya, kayak kalau emang udah pas cocok, udah waktunya udah legalin aja, Pak. nah bisa juga sih. Ya bisa apa? Tapi kan lu mau makan dari mana, Bro? Lu mau negalin anak orang. Ya Kan susu din kowe, Pak. Makanya beras kan. Kental susu Anak kental manis. orang, Pak, mau lu main legal-legalin aja. Makannya beras. Iya. Santai aja. Terus ya terus habis itu sabar, gue belum selesai. sabar dulu nih. Katanya mau tahu cerita gue. Ya, maaf nih, maaf dulu. Kalau gue sih ya gitu pertama kan yang tadi. Nah terus gue juga lebih ke ini sih, gimana caranya kalau gue punya pasangan tuh bisa gue bawa ke circle gue. Maksudnya ke circle gue tuh ke teman-teman gue. Menerima nggak adanya pasangan gue ini? Kayak asik nggak sama lu pada? Berarti lu orangnya circlean banget ya? Bukan circlean gitu maksudnya kalau dibawa kemana, misalnya suatu saat dibawa kemana-mana tuh enak. Misalnya kalau misalnya Bener-bener kayak ke teman nggak ini bakal enak. diomongin ya? Nah Nggak bakal iya. diomongin nanti. Kalau diomongin kan gak enak. Misalnya lu punya pacar tapi diomongin cewek Iya. kan nggak mau kan? Mereka berpasangan tuh setiap hari diomongin walaupun ngapain gitu, Nah, ngelakuin kan apa. gak asik kalau kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak ya udah mendingan jalanin aja yang ada gitu. Kalau gue sih gitu. Oh, dan kayaknya kita udah cukup baik obrolan juga kayak di malam hari ini tuh Iya, ya. karena kan Ini juga kita nyewa tempat tuh ya. Iya, udah malam Nggak juga nggak enak, kan? Gak enak nyewa tempat. Tapi- Kasian. Oke guys, pokoknya kalian jangan bakal khawatir aja kalau misalnya kita tuh kayak di stop di sini, kita bakal lanjut ke episode selanjutnya. Pokoknya kalian tetap Pantengin terus ya. aja. YouTube, Kalian Spotify-nya harus apa? support, kita juga bisa support kalian juga. Nah, YouTube sama Spotify-nya. Spotify di @podcastsobatkental, di podcast sobat kental aja. Podcast Iya. Sobat. Jangan lupa follow Instagram IG-nya, cek Instagram IG-nya. IG Nah. kita apa nih? Podcast sobat kental. Iya. Digabung semua ya. Ntar ada nih di sini nih. Ada nanti kita pasang. Kita nanti pasang. Gak usah aneh-aneh, gitu kita pasang aja. Pasang pokoknya di mana pokoknya ada lah. Iya, ada Udah, pokoknya. kita juga mau makan nih, lapar teman-teman. Iya, udah malam juga. Assalamualaikum.